Mat ini, dia baper, lucu. Katanya dia itu jebolan Singapura, gelarnya profesor segala macam. Tapi tidak bisa membedakan mana yang deportasi, mana yang ditolak. Ya kan? Dia belum masuk, belum masuk, belum masuk, belum masuk. Disayangkan, orang yang seharusnya tidak berbohong tetapi justru berbohong dalam videonya. Dia menyatakan kalau dirinya dideportasi dan ditaruh di ruangan yang sangat sempit. Ini orang ini datang mau jalan-jalan, mau liburan. Dia datangnya ke sana, kawan saya dengan anaknya, dengan istrinya, rupanya mau dijemputnya, deportasinya semua. Dipisahnya, saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter, pas macam liang lahat. Di atas pakai 1 jam saya di situ, di ruang tuh, ruang kecil tuh. Habis itu baru digabungkan dengan yang kawan saya dengan anak-anaknya itu, dengan ustazah, dengan barulah tempat yang ramai. Nah, kawan saya itu anaknya umur 4 tahun. Apa kata anak umur 4 tahun tuh? Kita ini di penjara ya. Anak 4 tahun tahu itu di penjara. 3 jam pula kami di situ. Sejam di ruang 1x2 tuh, 3 jam. Tapi justru beredar di TikTok kalau orang tersebut ada di ruangan yang cukup mumpuni luasnya untuk dirinya, istrinya, dan anaknya yang ada di baby car. Jadi enggak seperti sesempit apa yang dia ceritakan dalam video tersebut. Dan sangat disayangkan ada beberapa anggota DPR yang termakan hoax yang dibuat sama orang tersebut. Sayangnya mereka tidak cari tahu dulu kebenaran apakah iya seperti yang disampaikan oleh orang yang ditolak ke Singapura. Tapi masing-masing langsung mengklaim, bahkan meminta KBRI Singapura untuk bertanya kepada pemerintah Singapura kenapa kedatangan orang tersebut ditolak atau dideportasi dari Singapura. Si Somad ini, dia baper, lucu. Katanya dia itu jebolan Singapura, gelarnya profesor segala macam. Tapi tidak bisa membedakan mana yang deportasi, mana yang ditolak. Ya kan? Dia belum masuk. Belum masuk. Kalau deportasi udah masuk, udah stay lama di Singapura, baru dideportasi. Ini belum masuk, baru masuk di pelabuhan, baru sampai di imigrasi, ditolak sama imigrasi. Ya, jadi kau Somad, kau introspeksi diri aja. Nggak usah kau nyalain orang, nggak usah kau berkoar-koar. Semakin kau berkoar, semakin kau hancur dan malu, karena jelas kau salah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura nggak bisa diintervensi oleh pemerintah Indonesia, karena masing-masing punya kebijakan dan peraturan sendiri. Tidak perlu minta maaf sama Abdul Somad, Ustadz radikal ini nggak perlu, ya, karena dia cuma warga negara biasa. Manusia ini tidak perlu diterima juga di negara Singapura juga nggak masalah, ya kan? Lebih baik nggak usah masuk ke negara Singapura, karena dia suka mengkafir-kafirkan orang. Dia katanya anti asing. Nah, Singapura itu kan bukan negara Indonesia, negara asing. Ya ngapain dia masuk ke negara Singapura? Ya memang bagusnya mendukung Singapura menolak Abdul Somad. Jadi kepada pemerintah Singapura nggak perlu minta maaf kepada Somad dan tidak perlu minta maaf kepada pemerintah Indonesia, karena tidak mempengaruhi apapun di negara ini. Karena Somad tuh hanya warga negara biasa, manusia yang menjadi ustadz, jual-jual agama, nyari makan, nggak jadi ustadz. Kalau dia tidak jadi ustadz, dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak jadi ustadz radikal, dia tidak bisa makan. Ya, itu faktanya ya. Lalu, profesor segala macam, tapi tidak bisa membedakan mana yang deportasi, mana yang ditolak. Ya kan? Dia belum masuk, belum masuk. Kalau deportasi udah masuk, udah stay lama di Singapura, baru dideportasi. Ini belum masuk. Padahal sudah jelas ya. Mengenai deportasi, ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang namanya deportasi, yaitu pengusiran paksa
seseorang dari sebuah wilayah negara. Bukannya ditolak, itu sangat beda artinya. Dan penjelasan dari pemerintah Singapura sudah sangat cukup jelas. Bagi kita yang menetap di Indonesia, harus bersyukur negara kita terlalu banyak memaklumi. Ya udahlah, biarinlah, tapi tidak untuk negara-negara lainnya. Dan kita harus tahu, setiap negara punya aturan masing-masing, punya takaran masing-masing, apa yang dianggap ekstremis, apa yang dianggap sudah mengarah teroris di dalam negara mereka. Sayangnya, jujur aja, kalau saya pribadi, pengennya sih negara kita ikutan tegas seperti apa yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap ulama-ulama yang kerjaannya memang mengadu domba warga negara Indonesia. Sedangkan dia tahu betul, dia lahir dan besar di Indonesia, dia tahu betul Indonesia multi agama, suku, ras, dan lain-lain. Kalau lo gak suka, ya keluar aja dari Indonesia. Yang lucunya, orang satu ini kalau ditolak di negara lain, terus ngehasut orang dengan menyalahkan orang lain.